Terus dia tuh pintar, bahasa Inggrisnya bagus. Iya. Terus yang kayak bagus aja sih menurutku, yang kayak keren. Terus berwibawa orangnya, jadi kayak cocok gitu jadi presiden. Dan katanya cuman bisa rangkai kata-kata doang. Dan nyatanya ini yang dibilang bisa merangkai kata-katanya tuh ternyata bisa juga bisa juga bikin JIS, kayak gitu, Formula E, trotoar, itu yang taman-taman. Itu menurutku keren banget sih buat Pak Anies. Kayak jangan mau dibodoh-bodohi sama elit politik, jangan mau dibodoh-bodohi sama segelintir orang gara-gara ya masih dibilang gemoy lucu-lucu. Ini kan kita mau cari pemimpin yang hebat gitu, pemimpin untuk Indonesia, bukan cari pelawak. Presiden.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Matiin keren. Kaget. Ya, sahabat RH sekalian, somebody itu adalah Wulan Sari Muchtar, jubir Amin yang cantik, cakep dan lain sebagainya. Yang jelas Gen Z ya, Gen Z bukan milenial apalagi kolonial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Biasanya kalau ada tamu cantik saya diledekin sama ini. Diledekin sama siapa? Diledekin sama Sobat RH. Katanya grogi saya, padahal iya. Tadi kita sudah bikin TikTok juga ya. Oke, pantun ya. Iya. Wulan, makasih ya sudah mau datang ya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih juga udah diundang saya grogi sini. juga ya. Usia mau berapa sih? aku 23. 23 tahun, iya. Allahu Akbar. Kelahiran tahun 2000. Waduh, sama anak saya aja, tuan anak saya, Noval ya. Oke. Jadi sobat RH sekalian, Wulan ini namanya Wulan Sari Muchtar ya. Betul. Anak ini Zainal Arifin Muchtar bukan ya? Bukan. Bukan dong. Bukan juga bukan Akil Muchtar ya? Bukan. Oke. Sejak kapan ada di Jakarta sebenarnya? Aku ke Jakarta itu setelah selesai kuliah. Ya. Aku kuliah di Makassar. Iya, saya tahu kuliahnya di Makassar. Di UMI, Universitas Muslim Indonesia. Universitas Muslim Indonesia. Iya, betul, di Makassar. Terus karena orang tua aku ada juga di Garut. Iya. Jadi aku ke Garut mungkin 2 bulan. Setelah kuliah itu 2 bulan berhenti dulu, kayak ya udah liburan dulu. Nah, setelah itu baru pergi ke Jakarta. Sorry, saya kok agak aneh dengarnya. Yeah. Orang tua aku ada juga di Garut deh. Enggak, maksudku ibu tuh orang Garut. Oh, oke. Jadi ibu orang Garut. Ibu orang Garut, lalu kemudian main ke sana juga ke saudara. Iya. Oke. Lalu di Jakarta? Di Jakarta aku sama adik aku kuliah di Trisakti kebetulan. Jadi aku tinggal di sekitar Jakarta Barat. Berapa saudara? 3. Oke. Lalu aku yang paling besar. Tamat kapan? Tamat kuliah? Tamat kuliah 2022. 2022 bulan? Bulan Juni. Nah, sekarang ini kan biar kalau saya tahu. Iya. Sudah, tapi sobat era sekalian kan belum tahu. Dari selesai Juni 2022 apa kegiatan? Kegiatannya itu aku ikut di kegiatan, ada juga di law firm. Oke. Aku ikut di law firm sama di boleh. Oh, nggak ada masalah. Aku ikut di kegiatan partai politik juga, itu Partai Perubahan, Partai Nasdem. Oke. Di badan hukumnya. Oke. Aku juga ikut kegiatan di situ. Waktu itu aku sempat ikut sidang. Yeah. Sidang yang sidang yang baru-baru kemarin itu yang diputusin yang sistem terbuka sama tertutup. Oke, proporsional terbuka di MK. Iya, betul. Aku ikut di situ selama kurang lebih mungkin sekitar 6 bulan kayaknya. Oke. Ikut law firm atau ikut dari Nasdemnya? Ikut law firm, aku ikut juga. Oke. Luar biasa ya. Jadi sekarang tercatat resmi sebagai kader Partai Nasdem. Mungkin iya. Oke. KTA ada sudah? KTA-nya online tapi online. I know, nggak apa-apa. KTA online. Oke. Nah itu yang saya nggak tahu ya. Lalu bisa bergabung dengan Sentra Indonesia. Jadi sobat era sekalian, iya. Ulani suka bikin konten-konten juga di Center Indonesia ya. Ya betul. Nah itu bagaimana jalan ceritanya? Ya waktu itu aku ikut kegiatan beberapa kali di Partai Nasdem, di medianya juga, jadi kayak untuk mempromosikan begitu. Terus waktu itu ketemu sama Bang Naufal namanya. Oke, jadi sekalian Noval atau Noval Firman itu ya lingkaran dekat Anies Baswedan lah kira-kira gitu ya. Lalu terus dia ngajakin aku lah, katanya Wulan mau nggak jadi host center. Terus ya udah aku bilang ya udah aku mau coba-coba juga gitu kan, cari pengalaman. Jadi ya udah aku masuk di center sampai sekarang. IP-mu pasti tinggi nih kalau pas kuliah ya mungkin ya? Berapa IP-nya? 4? IP aku 3,5
berapa ya? 378 387. Berapa? 3,87. Oh, 3,87 ya, luar biasa ya. Oke. No wonder ya. Jadi kalau pinter sih memang Wulan ya. Oke. Di Nasdem masih aktif atau enggak lagi sekarang? Di Nasdem masih, cuman sekarang mungkin aku lebih ke center, kegiatan center. Di Nasdem kurang aktif. Iya. Cuman kalau misalkan ada kegiatan, kalau aku diajak kayak buat medianya atau di badan hukumnya Nasdem, baru aku ikutan. Kalau di center itu bisa dibilang full time? Enggak juga, cuman kebanyakan kegiatan sekarang di center. Enggak full time, tapi mungkin lebih banyak di center kegiatannya. Kalau buat video? Buat video itu berapa? Seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 kali ya? Seminggu 3 kali, cuman kan biasa ada beberapa kegiatan di luar center, cuman kita pakai ruangan center gitu. Oke, itu kan basic kegiatanmu ya. Lalu sekarang kan ditunjuk sebagai juru bicara tim Amin ya, bersama Refli Harun. Wah, itu kalau saya dekat sama Wulan itu senang sekali. Saya merasa muda lagi. Jadi kemarin siapa yang nawarin masuk sebagai jubir Amin? Iya, karena Bang Noval juga. Bang Noval juga, karena mungkin aku kan udah di center kan ya Bang. Iya. Jadi ya itu kan di center kan kita bahas tentang Anies Mohaimin juga. Jadi ya udah itu udah termasuk mungkin seperti itu. Kamu sebelumnya punya pengalaman on cam begitu. Kayaknya kamu kok luas juga. Ini saya yakin nih sobat era sekalian pasti ke center Indonesia. Iya, saya dulu ada mampir ke center. Dulu Vina, kalau ingat mama cantik agak cerewet-cerewet gitu ya datang ke sini. Sebenarnya bukan mama, cewek cantik juga. Wah, itu lumayan juga tuh, senang juga dia karena orang pasti pengen tahu tuh center Indonesianya. Sekarang setelah itu kayaknya melesat juga center Indonesia subscribernya. Iya dong. Sekarang udah mau 100.000. Udah mau 100.000 subscriber. Udah mulai 100.000 itu. Terima kasih tuh sama RH Channel ya. Iya, terima kasih RH Channel ya. Kamu jadi berapa lama sudah bergabung dengan center itu sekarang? Sekitar mungkin hampir 3 bulan. 3 bulan. Iya, 3 bulan. Ya. Oke. Bulan, jawab yang sejujur-jujurnya ya. Karena gini, orang itu menyukai seseorang itu bisa jadi karena tidak sengaja, dulunya benci, karena kegiatan, it's okay. Karena setiap orang itu pasti punya alasan sendiri ya. Sebenarnya ketika kamu kuliah, yang kamu inginkan tuh apa sih? Pengen jadi anggota partai politik, pengen di law firm, atau pengen di kegiatan politik tim ses seperti ini atau gimana? Ya mungkin kalau misalkan setelah selesai kuliah tuh nggak ada kepikiran buat masuk partai politik. Maksudnya nggak kepikiran sampai ke sini gitu loh ya Bang. Cuman mungkin ya ini udah ditakdirkan seperti itu, jadi aku ikutin aja aturannya, ikutin langkah-langkahnya seperti itu. Cuman kalau dulu itu aku sempat mau jadi pengacara, mau jadi hakim, sama mau jadi jaksa. Itu terus aku sempat kayak kalau dulu tuh kayak pas semester 1 tuh ngebet banget tuh mau jadi jaksa, kayak belajar gitu tentang kejaksaan. Tapi makin kesini mau jadi pengacara gitu. Tapi ya aku jalanin terus kayak aku beberapa kali juga daftar di pengacara. Maksudnya apa namanya, ngelamar di sebagai junior associate terus alhamdulillah keterima. Ya udah aku jalanin sampai sekarang gitu. Lalu tiba-tiba sekarang justru belok ke partai politik dan kemudian aktivitas politik pencapresan. Kenapa? Itu yang gara-gara tadi aku bilang takdir, mungkin jadi aku ikutin langkah-langkahnya. Pokoknya kamu ikutin aja. Tapi beruntung nih anak. 23 tahun mengalir, kemudian dan kemampuan public speakingnya juga bagus gitu ya. Luar biasa ya. Jadi sebelum waktu ketemu Novel jadi MC juga gitu ya? Iya, kegiatan di Nasdem biasa ikut jadi di MC. Nanti kita nyanyi ya 2024 Anies Presiden gitu ya. Boleh. Soalnya kita pengen cari yang jangan yang kolonial semua, yang muda-muda, yang cakep-cakep. Di videonya kolonial semua ya? Iya. Ada 28 penyanyi kan
Yang itu ada Gus Aam, ada Habib Muhsin. Campuran aku lihat. Ada juga anak ada muda. juga sih yang muda. Ada Eka ya. Agus Ko Eka ada. Tapi Ko Eka milenial. Iya, tapi yang Gen Z nggak ada, Gen Z nggak ada gitu ya. Oke. Gitu. Ya udah nanti ya ikutan. Ya kita bikin lagi ya yang lebih muda ya, muda-muda semua. Nyanyi bisa kan? Kalau aku biasa nyanyi di kamar mandi sih. Nggak coba 2024 Anies Presiden coba. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Aku mikir suaraku kayak kucing kecepit gitu. Oh nggak apa-apa karena di sini nggak bisa nyanyi pun kayak saya tetap aja bisa mengeluarkan suara karena syaratnya yang penting ada suaranya. Iya, kalau ada suaranya ada tapi kalau nyanyi seperti Dipa yang lain nggak bisa. Tuh dia bilang ada aja orang yang mulai gombal. Bang RH, Bulan, tulang rusuk aku yang selama ini hilang. Luar biasa. Bukan Bulan ya. Namamu Wulan kan? Wulan. Bukan Bulan. Tapi bisa aku dipanggil Bulan juga sama ibu. Oke. Panggilannya Bulan. Bulan. Kalau sama karena ibu. Wulan itu juga bulan artinya kan? Iya. Oke. Menerangi semua orang. Itu tadi. Nah, yang kedua saya tanya, kamu karena alasan kemudian tiba-tiba mendukung Amin ya. Kalau saya lebih spesifik alasan mendukung Anies sebenarnya kan karena dari awal kan Anies sebenarnya. Nah itu kenapa? Saya kalau di poin ini ya minta jawaban kamu yang sejujur-jujurnya sebagai refleksi Gen Z. Kenapa kemudian akhirnya bertemu dengan Anies? Gak boleh bohong, sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya, ya aku jujur. Ya. Menurut aku itu Anies itu kan nggak awalnya dulu, kemudian tiba-tiba tek Anies gitu. Aku tuh memilih Anies mungkin ya gara-gara aku lihat di Jakarta ya. Jakarta itu makin kesini makin berkembang, makin bagus, makin. Ini gombal nggak ini? Enggak, ini seriusan ya? Ini. Aku jujur kan tadi dibilang suruh jujur. Terus dia tuh pintar. Yeah. Bahasa Inggrisnya bagus. Yeah. Terus yang kayak bagus aja sih menurutku, yang kayak keren, terus berwibawa orangnya, jadi kayak cocok gitu jadi presiden. Ya, tapi kamu masa nggak melihat aktor-aktor lain misalnya, tiba-tiba itu karena Anies, saya juga bingung mau mengatakannya. Memang sentral Indonesia itu untuk mendukung Anies, ya kan? Tapi kamu ada juga dong alasan personal kenapa memilih Anies kan? Iya. Bukan karena kamu bekerja di sentral Indonesia aja kan? Apa? Biar bisa jadi refleksi Gen Z gitu. Iya, kalau aku sih itu tadi yang aku bilang Anies itu kan, kalau yang aku lihat Anies itu kan udah pintar, punya gagasannya luas, nasionalis, terus dia tuh berwibawa dan cocok banget jadi presiden, dan banyak banget dia tuh memenangkan penghargaan-penghargaan di luar negeri. Makanya kayaknya cocok deh Anies ini sebagai presiden. Oke. Yang barangkali kamu apa ya? Kalau pemain sepak bola itu langsung cetak gol langsung gitu ya. Jadi kalau orang lain melipir kemana-mana, kamu langsung ke jantung pertahanan kan? Iya. Ke jantung pertahanan itu kamu bergabung sama Sentral Indonesia menjadi jubir Amin ya. Ya mau tidak mau pasti langsung kepincut ya. Oke. Asli mana Wulan? Aku ayahku orang Makassar. Iya. Ibuku orang Garut. Oke, Makassar Garut ya. Pantes ada tegas Makassarnya dan ada manis Garutnya. Dodolnya ya kelihatan. Iya. Kalau orang Makassar kan tegas tuh kalau ngomongnya. Kalau Garut ada manisnya. Oke. Masa Wulan masih polos Bang Refli? Enggak ya. Oke. Coba kita observasi yang paling serius ya. Kira-kira sebagai jubir itu, jubir, kamu kan jubir, kalau saya kan dibilang jubir senior, bukan senior karena saya hebat, karena tua, ya kan? Hebat dong. Ya, ada jubir yang apa istilahnya? Kalau kamu junior gitu ya? Iya, aku junior. Nah, dan Gen Z gitu ya, Gen Z. Jubir muda ya? Jubir muda, ya tepatnya jubir muda. Apa yang kamu pikirkan tentang jabatan jubir muda itu? Yang aku tahu itu jubir itu ya sebagai mungkin kita
memberitahukan ke orang-orang atau menyampaikan sesuatu yang kita tahu tentang Pak Anies dan tentang Pak Muhaimin Iskandar. Ya, kita berbicara tentang apa adanya yang dia perbuat atau yang mungkin yang publik belum ketahui, kita sampaikan begitu. Kalau Pak Anies ini seperti ini nih sebenarnya, dan Pak Muhaimin ini seperti ini. Jadi ya kita menyampaikan tentang apa adanya Pak Anies itu. Kalau Pak Anies ini emang hebat gitu dan cocok buat jadi presiden. Oke. Selama ini, tapi kan memang kita juga baru ditunjuk ya jubir berapa hari kan? Iya. Barangkali kalau saya baru dapat ya bangsa sekali dua kali aja ya untuk forum menjelaskan. Tapi untungnya saya punya media ini kan, walaupun baru muncul duduk di sini lagi, tapi paling tidak saya sudah merencanakan banyak hal. Kalau Wulan apa yang direncanakan ke depan? Karena kan kita sebagai jubir kan tidak bisa sekedar menunggu dipanggil kan, atau dimintai komentar, tapi mungkin ada juga merencanakan sesuatu ya. Gitu. Apa yang ingin direncanakan merencanakan Wulan? Sesuatu sebagai jubir. Iya, sama jubir muda lainnya mungkin. Oh iya, kalau aku sih sebagai jubir muda mungkin aku akan menyiapkan beberapa jubir yang lain juga, termasuk jubir-jubir, tapi jubir-jubir muda semuanya. Kita tuh lagi mempersiapkan untuk meningkatkan konten. Ya, kita lagi mempersiapkan untuk konten, jadi memperbanyak konten-konten di sosial media dan mengajak mungkin para generasi, khususnya generasi Z untuk supaya lebih melek politik gitu. Kalau misalkan politik ini sangat penting gitu, jangan sampai mereka itu ikut terbawa arus gitu aja. Jadi karena kan banyak juga generasi Z ini yang tidak mau memilih atau ketakutan untuk memilih karena mungkin mereka tuh takut salah pilih atau kayak ketakutan mereka melek politik itu karena biasa juga ada temanku yang bilang katanya, ngapain sih Wulan masih muda ikut-ikut partai politik gitu. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kayak. Padahal justru kalau kamu masih muda ikut partai politik seperti ini, masa depanmu makin cerah. Karena kamu makin berkenalan dengan orang-orang hebat di negeri ini kan langsung gitu. Iya, itu sih kayak itu yang untungnya mungkin. Iya. Terus aku bilang sama mereka, ya kenapa? Iya, mungkin ini passion aku, mungkin aku masuk ke partai politik dan apa yang kalian masukin ini, maksudnya aku kan langsung ke pemerintahannya gitu. Jadi mungkin aku lebih ketemu sama orang-orang hebat itu. Jadi kalau apa-apa ya, menurutku aku lebih hebat dari kalian gitu. Kadang aku berpikir kayak gitu loh. Iya. Kamu masuk di sini tambah lebih hebat lagi nanti, akan lebih banyak orang yang mencari kamu, insya Allah. Amin. Amin. Oke, ada yang lain yang mau kan kamu bawa itu buku visi dan misi tadi ya? Iya, aku bawa. Iya, kamu baca pastinya kan? Aku baca. Apa yang nggak apa-apa, taruh aja di atas meja. Oh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi sobat era sekalian ya, sebagai jubir kita harus tahu visi dan misi Anies ya, pasangan Amin. Iya. Salah satunya adalah buku yang dibawa Wulan ini ya, bukan Wulan Jamila sih, Wulan ya, Wulan Muhtar, Wulan Sari. Apa yang kamu lihat di visi dan misi itu yang menarik perhatianmu? Yang menarik perhatian ini mungkin aku lebih ke isu perempuan. Ada misalnya apa isu perempuan yang kamu dapatkan? Katanya di sini dia akan melindungi kekerasan terhadap perempuan dan apa tadi tuh? Oh ya, yang petani, nelayan, yang seperti itu untuk mensejahterakan petani sama nelayan. Iya. Yang itu sih isu aku yang paling aku suka, apalagi tentang perempuannya itu. Bisa dieksplorasi lagi kalau memang sambil buka bukunya halamannya nggak ada masalah. Dan isu hukum juga, yang hukum ini yang mudah diutak-atik sama penguasa. Itu mungkin. Dia bawa pena, dia dilipat-lipat ininya, bawa pensil. aku lipat-lipat, aku tandain. Nih ada perempuan aman dari kekerasan, makin maju berkarya katanya. Tenaga kesehatan dihargai dan dihormati, disejahterakan. Ada juga lansia tenang dan lansia bahagia. Jadi untuk para lansia jadi mungkin nanti perlu lebih pakai sejahtera. kartu ya. Amin sudah menawarkan perlindungan. Iya, kalau ini nggak usah pakai kartu. Anak Indonesia sehat, cerdas, dan berprestasi. Ya, saudara sekalian, saya nanti berencana akan membacakan satu demi satu
Visi misi. Visi dan misi itu entah berapa episode saya nggak peduli. Mungkin ada 100 episode, masing-masing episode itu 10 menit. Bacakan biar orang paham ya. Per isunya tentang apa-apa dan lain sebagainya. Wulan, sebelum kita bacakan komentar Sobat Era sekalian, ada yang ingin kamu sampaikan? Yang unek-unekmu, pikiranmu, konsepmu, apa aja yang pengen kamu sampaikan dalam kesempatan ini, biar nanti wah ini Refli Harun mendikte pertanyaan itu aja, tapi apa yang ingin kamu sampaikan yang terlintas di benakmu? Ini sebagai jubir ya, atau sebagai pribadi boleh, sebagai manusia, sebagai perempuan cantik boleh. Yang ingin kamu sampaikan apa aja? Yang ingin aku sampaikan itu, aku ini kan sebagai generasi Z, karena aku lahir dari tahun 2000. Aku nih mau mengajak tanggal berapa? Tanggal bulan 5, tanggal 24. 24 Mei. I see, oke. Aku nih mau mengajak mungkin teman-teman aku yang seusia aku juga untuk melek politik, jangan mau digoreng sama isu-isu yang kurang jelas dari sosial media. Cobalah lihat bahwa maksudnya, karena banyak banget nih orang-orang yang termakan isu-isu yang cepat sekali, yang mudah percaya sama contohnya di TikTok gitu, video-video potongan-potongan pendek, terus bisa menyimpulkan kalau Pak Anies nih seperti ini dan katanya cuman bisa merangkai kata-kata doang, dan nyatanya ini yang dibilang bisa merangkai kata-katanya tuh ternyata bisa juga bikin JIS, kayak gitu, Formula E, trotoar, itu yang taman-taman itu menurutku keren banget sih buat Pak Anies. Dan semoga kalian itu jangan salah pilih, sebagai pemuda ini. Kita tuh harus jadi pemuda yang cerdas, jangan salah pilih pemimpin. Kalau tidak pilih Amin tuh nggak cerdas, intinya gitu ya. Kalau sebagai jubir ya. Dan menurut aku kayak jangan salah pilih cuman gara-gara gemoy gitu ya. Maksudnya kayak jangan mau dibodoh-bodohi sama elit politik, jangan mau dibodoh-bodohi sama segelintir orang gara-gara maksudnya masih dibilang gemoy, lucu-lucu. Ini kan kita mau cari pemimpin yang hebat gitu, pemimpin untuk Indonesia, bukan cari pelawak Indonesia. Ini kan kita mau cari pemimpin, jadi kita tuh harus bisa mana pemimpin yang hebat, pemimpin yang bagus, pemimpin yang punya wawasan gitu. Dan itu semua menurut aku ada di Pak Anies. Ya intinya melek politik lah buat. Jadi kita mencari pemimpin, bukan mencari pelawak ya. Joget-joget lagi. Iya, joget-joget lagi ya. Itu ya. Ini ada komentar. Saya membacakan apa yang ada di sini ya. Bang Refli paling bisa. Maksudnya apa nih paling bisa nih? Paling bisa merayu orang mungkin ya. Widih, cantik banget. Amin menang 1 putaran. Amin. Hai Wulan, hai manis. Hai. Ada hai, saya baca nih, Hai. Capres yang tidak mau dukung IKN jangan dipilih. Coba kamu komentari ya. Kalau kamu misalnya ditanya sebagai jubir, bagaimana tanggapanmu tentang IKN misalnya, dan dikaitkan dengan apa yang dikatakan Anies selama ini? Sebenarnya yang aku tahu itu Pak Anies nih bukan maksudnya nggak mau memindahkan Jakarta ke IKN, tapi dia mau mengkaji ulang gitu. Yang aku tahu itu Pak Anies ini mau mengkaji ulang mungkin sistemnya nanti kalau dia kepilih sebagai presiden, dia akan kaji ulang apakah bagus ibu kota ini dipindahkan ke Kalimantan. Ya seperti itu. Jadi Pak Anies ini mungkin mengkaji dulu terlebih dahulu, bukan mau ujung-ujung nggak mau dipindahkan. Mungkin kita juga ikut aturan yang sudah ada. Ya memang kalau kita lihat Anies mengatakan ya semua kebijakan itu ya sekarang kita patuh taat pada hukum. Tetapi kan hukum atau undang-undang bisa diganti kan kalau kita mau. Cuma sebuah kebijakan itu ya tidak bisa ujuk-ujuk ditolak atau diteruskan, melainkan dievaluasi dulu, dikaji dulu ya. Betul, kalau memang baik dilanjutkan, kalau memang tidak baik ya di stop atau bahkan dihilangkan atau tidak dilanjutkan untuk perpindahan.
Jadi kita bukan menerima begitu saja atau menolak begitu saja ya. Itu ciri orang pintar. Iya, ya dong. Itu yang punya wawasan. Iya, oke. Integritas. Saya bingung nih membacakan yang lainnya ya, karena rata-rata merayu semua nih. Oke. Wulan, semoga bisa menjadi menantu Pak Presiden Anies kelak. Oh, maksudnya apa ya? Memang kenal dengan putra putri Pak Anies. Kenal sama satu Mutiara Anissa. Oke, Tia. Saya juga berharap mudah-mudahan dia mau tuh nyanyi lagu Anies Presiden dari Gen Z dan milenial. Nanti ajakin ya. Ya, yang kedua apa? Mikael Azizi namanya. Mikael Baswedan. Iya, tapi panjangnya Mikael Azizi sebenarnya. Mikael Azizi Baswedan. Kenapa saya tahu Mikael Azizi? Karena waktu dia lahir, saya mengucapkan selamat dan saya teringat pemain Iran namanya Khodadad Azizi, jadi Mikael Azizi. Kedua itu, ketiga? Yang enggak tahu. Oh, ketiga, keempat. Kan ada 4 orang ya? Ada 4 orang, satu perempuan, satu tiga. Yang terakhir? Ya aku tahu cuman itu. Iya, tapi karena sempat bikin podcast bareng. Sama Mikael sama Kak Mutiara. Iya, dia kalau Mutiara saya undang nggak mau dia. Takut apa dia sama saya? Enggak, nanti aku yang undang. Oke. Takut dia sama saya. Jangan-jangan dipikirnya saya akan nanya macam-macam. Oke. Kalau saya memang teman bapaknya dari dulu, sama-sama satu angkatan di UGM 89 ya. Gitu. Cuman memang dari dulu dia bapaknya jauh lebih pintar dari saya. Saya sudah menerima takdir ya, kalah sama Anies segala-galanya. Bang Repli juga satu-satunya yang dia tidak punya adalah kebebasan. Saya lebih bebas dari dia. Karena saya lebih banyak waktu ya untuk ngapa-ngapain. Kalau dia tidak bebas, dia terikat karena sudah jadi capres ya. Iya. Sibuk. Bang RH semangat karena ditemani oleh bidadari, luar biasa. Gara-gara Mbak Wulan jadi pilih Amin nomor 1. Mudah-mudahan ada 30 juta orang seperti Anda. Amin. Okay. Amin Jateng siap 75%. Kecantol sama Amin gara-gara Mbak Wulan. Aduh, gitu. bisa aja nih. Luar biasa. Aba ini bubur munculnya di Bang RH bersamaan apa nggak jelas sih. Pokoknya pilihan Wulan aku ikut. Luar biasa nih, banyak sekali nih. Apalagi ya, Bang Refli juga pintar makanya banyak followernya. Alhamdulillah ya. Bang Refli hebat. Ada yang bilang saya pintar ya. Aku biasa lihat video-videonya Bang Refli. Waduh. Jadi kalau misalkan kuliah atau nggak ada jawaban, aku lihat di YouTube kan, muncul Bang Refli lah. Oh. Makanya pas terakhir waktu ketemu kau cuek aja kamu sama saya. Waktu ketemu aku belum ngeh sama sekali. Terus pas waktu aku tanya sama Karyo kan sebelah aku, Kak itu Bang Refli ya? Iya kata. Seriusan aku bilang, aku biasa lihat video-videonya, aku bilang gitu. Oh. Saya sampai shock saya. Kenapa? Ini anakku cuek aja. Dia kebetulan satu meja dengan saya waktu pertemuan para jubir. Iya. Lalu anak ini diam aja dia. Nggak kenal sama saya. Nggak apa-apa sih. Aku baru ngeh, ya Allah, aku bilang ternyata aku semeja sama Bang Refli. Biasa aku lihat di YouTube-nya. Biasa aku kalau misalkan kayak nggak ada kata-kata, aku ikutin kata-katanya Bang Refli. Oke, alhamdulillah ya. Kita sama-sama belajar terus kan? Iya. Karena learning by doing kalau sekarang ini. Jadi kita bisa aja kita membuat kesalahan, tapi kesalahan itu membuat kita terus belajar ya. Bang RH suruh Wulan untuk menggait suara Gen Z, maksudnya Gen Z ya. Lebih banyak lagi untuk Amin. Insya Allah memang bukan begitu ya. Bulan purnama bersinar terang, benderang cemerlang, luar biasa. Bulan purnama bersinar terang cemerlang karena Wulan sudah datang. Sehat selalu ya Bang RH, amin ya rabbal alamin. Kemudian tetap semangat, pantau terus untuk Pak Anies Baswedan, Pak Muhaimin, sehingga menjadi amin yang mustajab dari orang-orang yang tulus ikhlas untuk mendoakannya. Amin. Amin, amin, amin. Kemudian dari Jatim hadir selalu. Oke. Apa lagi ya? Ini ada juga ini buzzer namanya Alam Kubur. Buzzer nih. Namanya aneh-aneh. Jadi, oke. Wulan, intensitas ini kan tinggi ya. Setelah jadi jubir, nanti jadi center Indonesia dan lain sebagainya. Orang nanya, ini
kehidupan pribadinya gimana? Aku juga bisnis. Oh, bisnis. Iya, bisnis kosmetik. Oh, bisnis kosmetik. Produk siapa? Produk aku sendiri. Wah, luar biasa kamu. Iya, aku kebetulan nanti mau tambah produk baru lagi. Oke. Tapi masih, ya apa namanya, buat produknya tuh Maklon. Maklonnya di Surabaya. Oh, apa namanya Maklon? Maklon. Maklon itu apa? Pembuatan kosmetik, tapi itu atas nama aku yang buat. Kayak Mereknya apa? mereknya itu aku sendiri yang buat mereknya. Apa? Myzelin. Hah? Myzelin. Myzelin. M Y ya? Z Z ya, Z E L I N. Myzelin. Oke, luar biasa ya. Memang bapakmu pedagang, Pebisnis. pebisnis. Enggak. Aku sih baru mulai. Oke. Mulai sekitar 4 bulan. Oke. Baru launching bulan 10. Oke, lalu produknya kemana? Kamu Produknya distribusikan? aku jual secara online. Oke. Tapi kebanyakan yang beli itu offline sih. Oke. Karena ya sekarang aku nih lagi perbanyak jualan online, jadi lagi perbanyak kayak endorsement ke orang-orang supaya dikenal produk aku. Oke, ya itu untuk ya topangan hidup pastinya ya kan, karena aktivitas politik seperti ini kadang-kadang spending time, spending money dan lain sebagainya kan. Tetap harus ada. Iya. Oke, dan soal ini udah punya pacar? Oh, itu lebih ke pribadi ya. Pribadi ya. Pribadi banget. Nah, oke, misalnya sekarang usiamu 23 tahun. 23. Mau nikah usia berapa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Belum ya? siap. Oh, belum siap. Sekarang nggak kebayang malah. Sekarang kebayang sih, cuman mungkin nanti umur 26, 27. Oh, 26, 27. Jadi 27. para cowok ya, walaupun dia sudah punya gandengan, masih punya waktu ya. Still have time ya. 3 or 4 years ya. 3-4 tahun. 3-4 tahun lagi. Karena itu sebelum janur kuning melengkung, maka Anda masih terlibat dalam kesempatan. Oke. Ada rencana keluar kota atau kemana untuk mendampingi atau ikut kampanye Anies atau bagaimana? Mungkin itu aku kayaknya di Jakarta aja deh. Oke. Tapi kalau misalkan ada kegiatan pas hari libur, baru aku ikut ke daerah-daerah, contohnya ke Bandung, kayak gitu yang deket-deket aja. Kalau misalkan keluar kota yang kayak Makassar yang kayak gitu aku nggak ikut tuh. Nggak ikut. Udah pernah keluar kota tapi? Keluar kota maksudnya? Ada ikut kampanye Anies? Kampanye? Belum ya. Tapi kamu sendiri kalau mau diajak maunya yang dekat-dekat aja. Mau yang dekat-dekat aja. Bandung kayak gitu aku mau. Oke. Kenapa nggak mau keluar kota, kan ada pengalaman? Iya mau sih, tapi mungkin nanti aja dulu deh. Nanti aja dulu ya. Oke. Karena sekarang pun kalau misalkan ada kegiatan di Jakarta aku selalu ikut. Oke. Kalau misalkan dibutuhkan jubir cewek, baru aku siap di Jakarta. Oke. Kalau nyanyi mau ya lah Anies Presiden? Mau kan di Jakarta kan? Oke. Nggak di Jakarta, di Bekasi take vokalnya. Boleh nggak apa-apa. Gitu. Nanti kita cari jumlah berapa orang gitu ya. Tapi itu harus berapa orang? Kalau kita 28 orang, tapi 10 orang aja cukup lah. Tapi Gen Z semua. Gen Z ya, milenialnya adalah nanti. Ya berarti kalau total semua Vina 20. kan milenial kan kalau Vina kan? Kalau Vina ya milenial. Gen Z itu dari berapa sampai berapa sih? Yang aku tahu dari 2000 sampai 2010. Oh, itu Gen Z itu. Oh, berarti kamu sebenarnya Gen Z sudah limit akhir ya? Iya. 2000, tapi ya tetap Gen Z 2000 sampai 99. 99 sampai 2010. Oke, berarti kalau di bawah 99 milenial sampai tahun berapa itu? Milenial itu sampai 80. Oh, dari 80 sampai 99. Kalau di bawah itu baby boomer. Bukan dong. Generasi Y. X. Y atau X? Y. Generasi Y. Oke, saya Y. Baby boomers tuh di bawahnya lagi. Walaupun berarti itu kalau baby boomers 70 tahun ya? Iya. Berarti salah satu ini udah baby boomers. Siapa? Salah satu calon. Iya. Makanya dia gemoy. Karena masih baby kan. Baby tanpa harus menyebut salah satu namanya ya. Oke.
Apalagi nih? Aminkan Wulan biar jadi jubir Amin yang sukses. Luar Amin. biasa. Amin amin menang the best. Wulan cantik dan pintar. Oke. Kasih. IG di fallback ya kakak Wulan, luar biasa. Oh, Emang iya. ada ininya IG-nya? Ada Instagramnya ada. Namanya apa? Wulansari Mohtar. Oh Wulansari Mohtar. Apalagi yang ada? TikTok ada? TikTok ada. Apa? Sama TikTok juga Sama nama Wulansari Mohtar. Jadi kalau mau itu Wulansari Mohtar ya, anunya. Kamu nggak pakai nama panggung tuh? Nama panggung apa ya? Wulansari Mohtar itu. Nggak ngerti. Siapa tahu kamu pakai nama panggung gitu. Janganlah ya. Jangan. Karena nama bapak itu abadi kan, nggak bisa dihilangkan. Semoga Pak Anies dan Gus Imin memimpin mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia. Demi kedamaian dunia, insya Allah. Thanks kepada rakyat, ulama, tim Nasdem, PKS, PKB, Partai Masyumi dan lain-lain. Nah ini oke. Halo Wulan. Halo. Insya Allah Wulan semoga bisa menjadi ada balik lagi. Kemudian cantik, cerdas kamu Wulan ya. Apalagi Terima kasih. Oke. Apa yang terlintas di pikiranmu sekarang ini? Sekarang ini? Yang terlintas sekarang ini, maksudnya sebagai apa aja yang kamu pikirkan sekarang ini apa? Yang aku pikirkan sekarang mungkin karena sebagai jubir ya, jadi aku harus banyak-banyak ini nih, harus hafal ini. Oh, oke. Satu buku ini mungkin aku harus hafalin sih, karena ya setidaknya aku harus paham lah tentang, jangan cuman salah satu doang gitu. Aku harus paham karena mungkin banyak nanti yang di luar sana yang bertanya-tanya ini apa. Ya aku harus bisa memberikan jawaban yang tepat gitu. Supaya mungkin orang-orang bisa puas sama jawabannya. Oke, jadi kemana-mana kamu bawa itu ya? Ya kadang-kadang. Oke, tuh sudah jadi ininya, thumbnailnya itu, thumbnail Ajeng Wulan, thumbnailnya ini. Tuh, kayak sama keponakan ya? Jubir cantik Amin. kayak sama keponakan ya? Enggak lah. Lumayan lah daripada kakek sama cucu. Gitu. Gak, masih muda lah Bang Raffi. Oke, alhamdulillah dibilang masih muda ya. Oh tadi belum dapat dikasih satu amin kan dikasih yang berikutnya dikasih satu amin. Nah ini lebih oke nih, ada aminnya. Wih keren. Satu amin. Oke. Wulan, coba kamu bikin closing statement apapun sepanjang-panjangnya ya, kepada siapapun ya, kepada teman, kepada generasi, seperti kamu ngomong di Center Indonesia itu. This is the time for you. Harus lihat sana. Iya. Aku sebagai jubir aja kali ya. Iya. Tapi ininya di depan kamu. Dikinin bisa. Gini? Digeser gini bisa. Oh ya. Nggak, maksudnya ditarik begini bisa. Oh bisa ya? Bisa. Nah, gitu kan. Tapi kepanjangan. Tapi bawa sedikit. Okay. Nah, gitu. Hai. Nggak usah ya. Oh, it's up to you. Terserah kamu. Ya, aku Wulan, aku adalah sebagai jubir mudanya Anies Mohaimin. Jadi aku mau bilang ini sebagai aku sendiri, mungkin jangan sebagai jubir. Kalau misalkan aku melihat sosok Pak Anies itu, ada Pak Anies itu mempunyai tiga. Yang satu mungkin dia cerdas, kompetitif, dan nasionalis. Jadi, dan untuk para Gen Z nih, aku mau saranin buat kalian, jangan sampai kalian dibodoh-bodohi untuk pemilihan ini. Jangan sampai kalian salah pilih pemimpin. Jangan sampai kalian gara-gara lihat konten sosial media cuma menyudutkan salah satu paslon terus kalian percaya. Silahkan pilih pemimpin yang punya gagasan luas, punya pemimpin yang rekam kinerjanya bagus, punya pemimpin yang cinta sama masyarakat. Jangan sampai kalian pilih pemimpin yang cuman bisa goyang-goyang, tapi kalian juga harus pilih pemimpin yang hebat. Kita lihat rekam kinerjanya Pak Anies, rekam jejaknya Pak Anies,
di Jakarta. Jadi buat kalian yang masih nggak suka sama Pak Anies, coba datanglah ke Jakarta dan lihat hasilnya. Kalau Pak Anies ini udah terbukti bisa memimpin Jakarta jadi sekian bagusnya. Untuk aku segitu aja mungkin. Oke, ya sahabat sekalian, itu sama Wulan Sari Muchtar. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi ya kepada kita semua untuk memutuskan, terutama generasi Z dari tahun 2000 sampai 2010 yang pastinya sudah punya hak memilih, hak pilih ya. Dan mudah-mudahan generasi ini generasi yang memastikan kemenangan Anies Muhaimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Refli. Keren, cadas.